السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, tahukah kita siapakah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an? Tahukah kita siapakah mereka itu? Jawabannya adalah mereka orang-orang besar, orang-orang mulia yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka dipuji Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya Al-Quran. Mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
manusia yang terbaik, khairun nas, sebaik-baik manusia sesudah generasi para nabi dan rasul yang diakhiri dan ditutup dengan kenabian Nabi kita yang mulia alaihimus salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang selalu rukuk dan sujud, banyak sekali mengerjakan salat. Mereka orang-orang yang banyak beramal saleh. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-Quran di akhir surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Allah memuji dan menyanjung hambanya dan rasulnya yang mulia, bahwa beliau seorang rasul, la syakka wala raib, tidak ada keraguan lagi bahwa beliau adalah utusan Allah. Walaupun sebagian manusia mengingkarinya, tetapi mereka tidak mempunyai hujjah dan alasan. Kecuali kesombongan dan kekufuran. Walaupun sebagian manusia mengingkarinya, tetaplah beliau sebagai utusan Allah. Allah Jalla Dzikruhu menegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Kemudian Allah Jalla Sana'uhu memuji dan menyanjung orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia, dengan Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang bersama dengan dia, yang selalu menyertainya. Sifat mereka asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka sangat keras dan tegas terhadap orang-orang kuffar dan berkasih sayang di antara mereka, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan antara sesama orang-orang yang beriman, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin bagi orang mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian beliau menganyamkan jari jemari beliau seperti ini. yakni saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan sahabat adalah saf terdepannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, tarahum, engkau lihat mereka para sahabat, ruk'an sujjadan, ruku' dan sujud, yang menunjukkan bahwa mereka pertama orang-orang yang banyak beramal, yang kedua menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang banyak salat, yang ketiga menunjukkan bahwa mereka salat mereka adalah salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalau mereka tidak salat dengan benar seperti sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, tentu Allah tidak akan katakan ruk'an sujjadan. Karena arti ruk'an sujjadan benar-benar mereka rukuk dan sujud sebagaimana Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang keempat, menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang khusyuk, yang tunduk dan patuh dan sangat takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keredaannya. Karunia Allah yang sangat luas sekali, menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang yang mukhlisin, disingkap oleh Allah agar manusia mengetahui apa yang ada di dalam hati para sahabat. Secara hakiki,
sebenar-benarnya apa yang ada di hati-hati mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ikhlas, diabadikan oleh Allah. Inilah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyertai Muhammadur Rasulullah, yang bersama dengan Nabi yang terakhir, yang membawa syariat yang lengkap dan mukjizat yang terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah para sahabat. Hati-hati mereka diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada manusia. Apa isi hati mereka? Mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah tinggi sekali. Tidak ada yang mereka cari kecuali karunia dan keridhaan Allah. Ini menunjukkan orang-orang yang mukhlisin. Berarti para sahabat itu dalamnya dan luarnya sama, bersih. Luar dan dalamnya sama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Maknanya apa? Kekhusyuan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah dan tawadhu'nya mereka kepada Allah tabaraka wa taala tampak di wajah-wajah mereka. Maka Allah baguskanlah lahiriah mereka ketika hati mereka itu bagus. Kita tidak menyaksikan para sahabat berjalan di muka bumi. Orang-orang di luar Islam dahulu yang menyaksikan para sahabat terkagum-kagum. Bukan karena tampan wajah, tidak. Allah tidak melihat dari situ. Yang dimaksud bagus lahiriahnya, tampak kekhusyuan mereka, tunduknya mereka, bersinarnya mereka, ada nur cahaya. Ketika hati mereka baik. Ini pelajaran bagi kita. Barang siapa yang hatinya baik, maka Allah baikkan lahiriahnya. Para sahabat Allah Subhanahu wa taala katakan ruk'an sujjadan, dapat dilihat, disaksikan oleh manusia secara lahiriah. Mereka banyak beramal, khususnya salat, ibadah tertinggi. Kemudian yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu apa yang ada di dalam hati. Sama. Ikhlas. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
maka tampaklah secara lahiriahnya. Sehingga orang-orang Nasara, barangkali pendeta-pendeta mereka atau secara umum yang menyaksikan para sahabat berjalan di muka bumi ini, ketika para sahabat memenangkan dan menguasai negeri-negeri Syam. Kalau sekarang itu meliputi Syria, Yordania, Palestina dan sekitarnya, negeri-negeri Syam yang luas sekali. Ini dinukil oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Malik, balagani, sampai kabar kepadaku, anna Nasara, bahwa orang-orang Nasara apabila mereka melihat para sahabat alladzina fatahu Syam, orang-orang yang memenangkan kota Syam, maka mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, lihaula'i khairun minal hawariyin, sungguh mereka ini, yakni para sahabat, adalah orang-orang yang lebih baik dari Al-Hawariyun. Al-Hawariyun dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan diperintah kita mengikutinya. Tetapi para sahabat lebih mulia dan lebih tinggi lagi atas persaksian orang-orang Nasara saat itu. Wallahi, demi Allah, lihaula'i khairun minal hawariyin, sungguh mereka ini orang-orang yang lebih baik dari al-hawariyin, yakni menakjubkan orang yang melihatnya. Para sahabat itu takjub, kagum. Karena apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah Jalla wa Ala memperlihatkan kepada manusia dan khususnya mereka yang menyaksikannya saat itu kehaibatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena barang siapa yang bagus rahasianya, batinnya, maka amalnya pun menjadi bagus. Ditampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika mathaluhum fit Taurah." Demikian sifat-sifat mereka yang ada termaktub, tertulis dalam kitab Taurat. Jauh sebelum para sahabat lahir ke dunia, sifat-sifat mereka telah termaktub di Taurat bersama Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa masaluhum fil Injil, dan juga sifat-sifat mereka yang ada di dalam kitab Injil. Alangkah mulianya dan besarnya para sahabat
radhiyallahu anhum jami'an. Bagaimana sifat mereka itu selain yang tersebut di atas? Kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tunas yang mengeluarkan benihnya. Fa'azarahu, lalu ia menjadi kuat. Fastagladha, kemudian menjadi besar. Fastawa ala sukihi, tegak lurus di batangnya. Yu'jibu zurra', yang membuat kagum para penanam akan tumbuhan ini yang tumbuh dengan kuat dan menjadi besar, kemudian tegak lurus, tidak bengkok. Itu para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar, sehingga keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kuffar. Maka kalau kita marah, membenci para sahabat, berarti perjalanan kita sama dengan orang-orang kuffar yang marah dan membenci para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan berdasarkan ayat ini, karena keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kufar, maka barang siapa yang marah dan membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Kata beliau, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun lihadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah, membenci kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Karena hanya orang-orang kufarlah yang jengkel dan marah kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu mereka. Huruf min di sini libayanil jins, untuk menjelaskan apa yang sebelumnya disebut, yaitu para sahabat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu mereka yang tersebut tadi, para sahabat. Pertama, maghfirah, ampunan. Yang kedua, wa ajran 'azima, ganjaran yang besar. Karena para sahabat mencari pahala kepada Allah.
tidak mencari pahala kepada manusia. Para sahabat mencari pahala dari Allah, bukan dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka pahala yang besar, puncaknya adalah jannah, dan yang tertinggi keridhaan Allah tabaraka wa taala. Karena para sahabat beramal karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari manusia. Ini ayat yang besar sekali, panjang sekali. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung para sahabat. Muhammadur Rasulullah. Setelah itu sampai akhir ayat pujian dan sanjungan pada para sahabat, orang-orang besar. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu pertama. Wa tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu yang kedua. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu yang ketiga. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang keempat. Wa mathaluhum fil Injil. Yang kelima. Dan seterusnya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sampai akhir hayat, pujian dan sanjungan kepada para sahabat. Kepada orang-orang yang seperti inilah kita mengikutinya, sikap dan cara beragama mereka. Pertama tentunya mereka selalu bersama Rasulullah, tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga kita selalu bersama Nabi yang mulia, selalu bersama sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwakan dan mengajarkan dan mengamalkan agama ini. Para sahabat selalu menyertai Allah Subhanahu wa taala, katakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, yang menyertainya, bersama dengan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah wafat jauh 15 abad yang lalu. Maka kita mengikuti sunnah beliau, mengikuti beliau. Dan kita harus menjadi orang-orang yang membesarkan dan memuliakan sunnah beliau, memahaminya, mempelajarinya, membacanya, mengikutinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya.
Karena kalau kita keluar dari sunnah, berarti yang kita amalkan apa? Bid'ah. Kalau kita keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita amalkan adalah bid'ah. Ya. Kalau kita keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti yang kita amalkan adalah bid'ah. Karena lawan dari sunnah adalah bid'ah. Sesuatu yang tidak ada asal usulnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwan sekalian yang saya muliakan, kita harus menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Berarti menegakkan tauhidullah, dan hanya mencari karunia dan keridhaan Allah sebagaimana para sahabat. Kita harus membersihkan hati-hati kita agar lahiriah kita baik. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang-orang yang sangat ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka beramal hanya karena Allah. Tentu saja mereka menegakkan tauhid dan jauh dari segala kesyirikan. Dan ini adalah perjuangan sepanjang hayat kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beramal dan beribadah hanya karena Allah, mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita harus istiqamah sebagaimana para sahabat tegak lurus, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, sebagaimana yang Nabi mereka alaihi salatu wassalam ajarkan kepada mereka. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus ke depan. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah mustaqiman." Ini jalan Allah yang lurus. Para sahabat mengikuti jalan yang lurus itu. Kemudian beliau membuat beberapa garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Dan beliau mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqatun. Ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, banyak sekali. Ada kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalannya terdapat syaitan yang mengajak ke jalan itu. Dan para sahabat menjauhi. Karena itu mereka tumbuh dari kecil, dari lemah
kemudian membesar, kuat dan tegak lurus, istiqomah. Dan Nabi SAW memang selalu mengajarkan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang tentang Islam. Apa itu Islam, ya Rasulullah? Yani orang itu bertanya tentang Islam yang ia tidak memerlukan lagi untuk bertanya kepada orang lain selain dari Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda kepada orang itu, sahabat itu, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Istiqamah. Dan para sahabat selalu istiqamah. Akan tetapi ikhwan, istiqamah tidak akan berhasil kecuali dengan ilmu dan amal. Dan para sahabat adalah orang-orang berilmu dan mereka beramal. Tidak mungkin kita akan tegak lurus, istiqamah di jalan Allah kecuali dengan ilmu dan amal. Karena ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ada kaidah dari ulama, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat terlebih dahulu. Dan buah dari ilmu itu adalah amal. Perjalanan para sahabat adalah berilmu dan beramal. Karena itu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau kita berilmu dan tidak beramal, maka perjalanan kita bukan perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi perjalanan al-maghdub alaihim. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka perjalanan kita pun bukan perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi perjalanan ad-dhalin. Perjalanan para sahabat adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Mereka adalah para nabi dan rasul dan as-siddiqin dan as-syuhada serta as-salihin. Dan para sahabat adalah orang-orang terdepan setelah generasi para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam wa radhiyallahu anhum jami'an. Mereka berilmu dan beramal, berilmu dan beramal.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang banyak beramal dan banyak salat. Allah katakan tarahum ruk'an sujjadan, menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang beramal saleh, dan menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang ahli salat, orang-orang yang banyak salat, menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang benar-benar mendirikan salat sebagaimana diajarkan oleh Nabi mereka. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kepada mereka inilah kita mengikutinya, kepada manhajus sahabah, yang manhajus sahabah adalah penyambung dari manhajur Rasul, manhaj Rasulullah, yakni sunnah beliau, mengikuti sunnah beliau, perjalanan beliau, karena manhaj itu sunnah. Maka para sahabat menerapkan sunnah Rasulullah SAW dan mendakwahkannya. Ini manhaj yang agung, cara dan sikap beragama yang benar. Karena penyambung lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Pada Hajjatul Wada, di hadapan ribuan para sahabat, kira-kira 10.000 para sahabat, dan hampir seluruh para sahabat hadir di Hajjatul Wada. Beliau bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini beberapa sahabat meriwayatkannya, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Berarti para sahabat mendakwakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kita ingin lurus di dalam beragama, istiqamah, tegak lurus seperti perjalanan para sahabat yang Allah muliakan dan Allah puji, Allah sanjung dalam ayat yang mulia ini, belum lagi di beberapa ayat yang lain, maka hendaklah kita mengikuti perjalanan kehidupan keagamaan mereka. Karena dinul Islam adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia bagi dunia dan akhirat mereka. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling alim, paling tahu tentang itu. Dan mereka mengamalkannya. Jika kita ingin mendapat keridhaan Allah, maka kita mengikuti perjalanan para sahabat. Dan ini butuh perjuangan. Bukan sehari, 2 hari, tetapi sepanjang hayat kita, sepanjang kehidupan kita, selalu mempelajari dan kemudian menerapkan dalam amal dan kemudian mendakwahkannya. Manhajus sahabah yang ia merupakan manhajur Rasul. Barangkali ini ikhwan yang dapat saya sampaikan berupa an-nasihah, ad-dinun nasihah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, agama itu nasihat.
Dan saya menasihati untuk diri saya secara khusus dan kita yang hadir di sini untuk selalu mengikuti manhajus sahabat, dengan jalan tentunya mempelajarinya dan menerapkannya dalam hidup dan kehidupan kita. Terutama tadi poin-poin yang saya jelaskan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dan memuliakan para sahabat. Karena di sana ada kelompok-kelompok yang memusuhi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.